guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Dita Sasmita Silondae dengan NIM 11000120030 akan mempresentasikan terkait suatu benda dalam kreasi untuk pengembangan teknologi sehingga tercipta invensi dalam pemecahan masalah teknologi. Sebelum kita mengetahui tentang contoh hak paten, ada baiknya jika kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas penemuan atau invensi dalam bidang teknologi. Dengan cara ini, dalam jangka waktu tertentu, para penemu atau inventor bisa membuat penemuannya sendiri. Pada saat yang sama, pihak lain memerlukan persetujuan untuk menggunakan atau melakukan temuan tersebut. Pengertian lain dari hak paten adalah bentuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang sangat efektif karena bisa mencegah orang lain mengerjakan invensi tanpa izin dari pemegang hak paten. Dan ini berlaku bahkan jika para pihak secara independen memperoleh teknologi. Paten juga bisa diartikan sebagai suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang telah diberikan kepada inventor atas pengajuannya kepada negara. Hak paten ini bisa memberikan invensi baru dalam bidang teknologi, perbaikan invensi lama, dan cara kerja baru yang bisa diterapkan pada industri untuk jangka waktu tertentu. Invensi adalah ide penemu yang disuntikkan ke dalam aktivitas pemecahan masalah tertentu dalam bidang teknologi. Kegiatan tersebut bisa berupa proses atau produk maupun penyempurnaan dan penyempurnaan dari proses atau produk itu sendiri. Menurut Undang-Undang tentang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001, hak paten diberikan untuk invensi atau pencipta yang mengandung langkah inventif, memenuhi syarat kebaruan, dan bisa diterapkan dalam industri selama 20 tahun ke depan. Jika kita membahas contoh hak paten, kita dapat menemukan banyak kreasi orang yang sudah mematenkan kreasi atau idenya, sehingga tidak digunakan secara sembarangan. Ciptaan tersebut pada umumnya berupa karya ilmiah atau benda-benda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK. Contoh hak paten yaitu hak paten atas penemuan sinyal 4G LTE oleh Profesor Dr. Khairul Anwar. Teknologi 4G LTE adalah teknologi yang membantu kita agar dapat terkoneksi lebih cepat dengan internet. Dan teknologi ini merupakan buah hasil dari ilmuwan yang berasal dari Indonesia yang bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Dirinya mempublikasikan penemuannya ini pada tahun 2010 silam. Profesor Dr. Khairul Anwar adalah seorang ilmuwan Indonesia yang dikenal sebagai pemilik paten teknologi broadband yang menjadi standar internasional ITU, baik untuk sistem terestrial di bumi maupun satelit di luar angkasa. Profesor Dr. Khairul Anwar penemu sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OVDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Ia telah menemukan teknik transmisi wireless dengan dua buah phase four-error transform atau VVT, yaitu VVT kecil dan IVVT besar, atau dua pada transmitter dan dua pada receiver. Teknik ini mendapatkan penghargaan pada Januari 2006 dari IEEE Radio dan Wireless Symposium tahun 2006 di California, dan menjadi standar International Telecommunication Union atau ITU dan ITU RS1878 dan ITU RS2173. Teknologi ini beserta modifikasinya untuk multiple access menjadi basis dari Single Carrier Frequency Division Multiple Access atau SCFDMA yang dipakai pada uplink 4G LTE. Dengan teknik yang ditemukan tersebut sangat bermanfaat untuk sistem komunikasi broadband yang disertai dengan channel coding. Teknik ini telah dipatenkan pada tahun 2005 dengan mendapatkan full support dana dari pemerintah Jepang.
Temuan Profesor Dr. Khairul Anwar ini kemudian mendapatkan penghargaan Young Scientist Encouragement Award pada Institute of Electrical and Electronic Engineers Vehicular Technology Conference atau IEEE VTC pada tahun 2010 di Taiwan. Kini hasil temuan yang telah dipatenkan itu digunakan oleh sebuah perusahaan elektronik besar di Jepang. Asisten profesor itu dapat mematahkan anggapan yang awalnya tak mungkin di dunia telekomunikasi. Kini, sebuah sinyal yang dikirimkan secara nirkabel tak perlu lagi diperisai oleh Guard Interval atau GI untuk menjaganya kebal terhadap delay, pantulan, dan interferensi. Kontroversi yang pernah terjadi atas penemuan tersebut adalah sejumlah peneliti berpendapat konsep 2VVT yang disampaikan bukan hal baru, seperti yang baru-baru ini dikemukakan oleh Dr. Basuki Priyanto dan Dr. Eko Onggo Sanusi. Keduanya berpendapat bahwa konsep 2VVT tersebut sudah dipublikasikan pada tahun 2002. Namun, Profesor Dr. Khairul Anwar menjawab pendapat tersebut bahwasanya konsep 2VVT ini baru dan patent granted serta menjadi standar internasional ITU, sehingga jika tidak baru, seharusnya tidak lolos paten dan tidak menjadi standar. Sebuah temuannya tersebut akhirnya berhasil dipatenkan dengan proses yang lama dan berliku. Profesor Dr. Khairul Anwar diuji dengan temuan konsep 2VVT-nya. Berkali-kali diprotes karena diklaim mirip dengan paten milik orang lain. Sudah dialaminya. Ia diminta untuk membuktikan bahwa penemuannya tersebut baru, sehingga ia kembali menurunkan rumus untuk membuktikan adanya perbedaan, sampai pada akhirnya temuannya tersebut menjadi standar ITU dan tidak ada lagi review dan protes dari reviewer. Protes di dunia penelitian menurut Profesor Dr. Khairul Anwar adalah suatu hal yang biasa terjadi. Untuk menjawabnya, semua akan kembali lagi pada perumusan masalah, sehingga bisa dibuktikan bahwa temuannya bersifat baru. Profesor Dr. Khairul Anwar pun mengusulkan peneliti yang ingin menyampaikan pendapat mereka mengenai keraguan mereka terhadap hasil temuannya bisa menuliskan opini bersama dengannya. Menurutnya, ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi distorsi informasi dan publik mendapatkan informasi yang berimbang serta lengkap. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan saya terkait dengan suatu benda dalam kreasi untuk pengembangan teknologi sehingga tercipta invensi dalam pemecahan masalah teknologi. Thank you for watching and I see you on my next video. Dadah!